Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubairi bin Rahim almarhum, alamat Desa Bengret Talang. Sampai kapanpun gua akan tetap mempertahankan keyakinan gua, walau tanpa hadis dan tanpa dalil. Tapi saya lebih kesel lagi kalau lihat orang kayak si Abbas Buntet ini udah bodoh pakai imamah, ngomong kayak yang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'dah. Bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung. Teman-teman, ada kabar terbaru ya soal PWI-LS yang telah berhasil menciduk Muhibbin Ba'lawi yang kerjaannya suka menebar fitnah, menebar hoax, menebar ujaran kebencian di media sosial. Ini bukan berita lama, ini yang terbaru ya teman-teman. Ini Muhibbin Tegal ya, Talang, yang telah menarasikan negatif terhadap PWI-LS, narasi negatif atau komentar negatif ya di postingan media sosial Facebook. Ya bukan Muhibbin namanya kalau nggak pinter fitnah seperti junjungannya Habib Klen Ba'lawi ya. Bukan Muhibbin atau bukan Kibin namanya kalau nggak pinter provokasi sama seperti junjungannya si Habib Klen Ba'lawi. Berbeda dengan PWI-LS atau orang-orang yang pro tesis Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani ketika menyampaikan sesuatu itu berdasarkan data, berdasarkan fakta video, ya kan? Kalau bicara nasab berdasarkan keilmuan, maka kalau Ba'lawi dan para jongos ini sangat berbeda. Mereka itu sering sekali ya menebar fitnah, membuat postingan-postingan fitnah di media sosial, baik di Facebook, di TikTok, di Instagram, di YouTube dan lain-lain teman-teman. Mungkin panjenengan semua ini enggak asing juga ya, banyak sekali menemukan postingan-postingan fitnah ya. Ada foto-foto Kiai Imad, foto Kiai Abbas, Mbah Emar Zuki Mustamar diedit dengan sedemikian rupa, kemudian diberikan caption ya biasa, akunnya juga akun bodong, nggak berani pakai akun asli dia. Nah itulah kerjaannya Muhibbin ya, karena sudah terpapar racun dari Ba'lawi, akhirnya sama kelakuannya, tingkahnya, akhlaknya, sikapnya, adabnya 11-12. Makanya saya bilang tadi, kalau nggak goblok, nggak tolol, ya bukan Kibin namanya. Ini contoh kita lihat dulu sebelum kita ngelihat Kibin yang diciduk hampir nangis, bukannya hampir nangis, mau nangis itu ya. Nih kita lihat dulu nih contoh Kibin yang bener-bener otaknya sudah kecuci doktrin Ba'lawi. Dengan bangga dia mengatakan, saya tidak akan hilangkan keyakinan saya walaupun tanpa dalil, percaya bahwa Habib adalah zuriat Nabi. Sampai kapanpun gua akan tetap mempertahankan keyakinan gua, walau tanpa hadis dan tanpa dalil, bahwa para habaib adalah mutlak keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Gue memang bangsa, tapi gue tidak pernah menjual ayat-ayat agama hanya untuk mengisi perut yang lapar dengan menjadi sampah seperti gelandangan-gelandangan nasab seperti kalian semua. Nah itu ya, miris ya teman-teman, miris. Padahal Islam itu adalah agama dalil. Dalam Al-Quran Allah bilang, kul hatu burhanakum in kuntum shodikin. Datangkan bukti kalau memang kalian atau kamu itu mengaku benar. Artinya di sini perlu ada pembuktian dalil ya, berupa dalil baik Al-Quran, Sunnah, Ijma, wal Qiyas gitu. Kesian sama umat Islam yang seperti ini. Miris. Kibin sampai seperti ini ya. Boleh taklid kepada ulama, tapi kalau misalnya ada dalil yang jelas, yang soreh gitu, ya maka ya harus diikutin.
tercela kalau nggak ngikutin. Ya beginilah gambaran isi otak Ibn Ba'lawi ya teman-teman, yang dia udah ta'assub tapi dia nggak sadar, ya taklid buta namanya. Sampai kapanpun gua akan tetap mempertahankan keyakinan gua walau tanpa hadis dan tanpa dalil. Ya nggak sembabat dengan gaya cara ngambil video, cara ngerekamnya ya. Wah, seakan-akan orang yang gagah gitu. Padahal sedang memperjelas atau merepresentasikan kebodohannya, ya kan? Ya itu, kalau nggak goblok ya bukan kibin namanya. Bangga gitu kan, ta'assub bangga, taklid a'ma bangga, taklid buta ya. Kesian sebenarnya, miris ya. Jadi hidup itu emang pilihan. Tapi milih untuk percaya Habib adalah zuriat Rasul, milih percaya Habib adalah zuriat Rasul itu sebuah kegoblokan. Hidup itu pilihan, tapi kalau milih goblok itu ketololan. Ya, dan lagi itu yang pertama, bukan kibin kalau nggak pintar mencaci, kalau nggak pintar merendahkan kiai-kiai, dan kalau nggak pintar sombong seperti iblis. Tapi saya lebih kesel lagi kalau lihat orang kayak si Abbas Buntet ini udah bodoh pakai imamah, ngomong kayak yang bener. Ya, ngonten latar belakangnya kitab-kitab semua itu. Pinter baca kitab kuning tapi nggak pinter baca situasi yang ada. Ya, nggak pinter baca realita yang ada. Kan begitu. Nah, sekarang kita simak ya. PWILS yang berhasil menciduk Ibin yang sudah membuat postingan menghina ya, postingan fitnah. Nah, ini dari Laskar Reaksi Cepat ya, LRC, sub dari PWILS, Laskar Reaksi Cepat Kabupaten Tegal, bikin shock terapi ke Mukibin karena postingan di FB. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhi bin Rahim almarhum, alamat Desa Pengretalan Tegal, berkaitan dengan komentar di media sosial Facebook di akun Bambang Pribumi dan akun lain saya atas nama pemilik akun Baim Ibrahim menyampaikan maaf sebesar-besarnya karena menyinggung pihak lain sehubungan dengan hal tersebut secara sadar dan tanpa ada paksaan. Satu, menyampaikan permohon maaf sedalam-dalamnya kepada PWI Kecamatan Talang, menghapus seluruh komentar di media sosial terkait postingan tersebut, membuat video perminta maafan dan postingan di media sosial, tidak akan mengulangi perbuatan di atas. Demikian perminta maaf ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bila mana saya mengulangi perbuatan tersebut, saya pribadi tiap di media diproses secara hukum yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tanya tandaan banget nak, tandain mukanya itu. Ya kayak gitu. Kalau udah kayak gini kan ngenes kenapa? Karena kita masih ngerasa mereka ini kan saudara kita, saudara sebangsa setanah air, pribumi Nusantara. Bela boleh, tapi gunakan data ya. Jangan isi dengan fitnah, ya kan, narasi kebencian. Udah gitu tadi dia ngakuin bahwa bukan cuma di satu akun, ya, satu akun lebih. Yang namanya tadi ada akun Ibrahim lah gitu. Berarti kan memang ternak akun sengaja membuat postingan-postingan fitnah, ya kan, postingan-postingan fitnah untuk PWILS dan kiai-kiai kita yang mendukung apa yang dilakukan Kiai Imad atau protesis. Ya ini dia. Udah kayak gini kan ngenes.
ya, membela orang yang dibelanya juga nggak mau peduli, jangankan dia, ya, Auzi almarhum kemarin yang belum lama meninggal, ya kan, yang habis mubahalah, habis itu meninggal, ada Habib yang datang ngelayat? Nggak ada yang peduli. Oke lah, katakan almarhum Auzi dia nih kelas teri yang speknya rada gahar, siapa? Gus Miftah. Kemarin orang tuanya meninggal, ada Habib yang datang? Nggak ada. Yang datang siapa? Kiai Pribumi. Lagi-lagi kiai-kiai kita yang datang memberikan empati. Makanya itu juga menjadi narasi bantahan atau video bantahan buat narasi bodoh, ya, kaum Habib dan para jongos, baik itu kiai atau ustadz atau apapun itu, yang menarasikan bahwa kiai kita itu memecah belah umat, mengadu domba umat. Narasi sampah, narasi murahan, ya, kayak gitu. Ya, jadi ini menjadi sebuah peringatan. PWI-LS itu nggak main-main, teman-teman. Jangan anggap PWI-LS itu gede bacot seperti si Bahar, ya, yang selalu memprovokasi umat. Bahkan di ceramahnya di panggung agama bawa-bawa bedog, itu ceramah bawa-bawa parang, ngajakin perang. Kaum Balawi begitu, ngajakin perang, dikit-dikit perang Rizik Syihab. Giliran perang yang disuruh maju Pribumi. Eta teh ngarana gede bacot tungkul, ya. Dikira PWI-LS main-main. Ini dalam rangka maslahatil ummah, dalam rangka memberikan edukasi, dalam rangka mengawal ulama kita, memberikan pencerahan kepada kaum muslimin bahwa selama ini Habib itu yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, mereka itu nasabnya nggak pernah tersambung dari dulu. Kenapa baru sekarang ada ulama yang mengkritisi? Baru sekarang ada ulama yang meneliti. Kalau misalnya pakai, wah dulu aja ulama-ulama dulu yang ilmunya luar biasa itu nggak ada yang membatalkan. Biji matelo kagak ada yang membatalkan. Emang Kiai Imad membatalkan? Ya Imad meneliti. Dan pertanyaannya, ulama-ulama dulu itu neliti kagak? Nah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kibin-kibin pada sadar lah. Ya boleh, silakan, itu pilihan inti untuk masih percaya, ya, kepada Habib. Kita nggak pernah maksa, percaya silakan. Tapi ingat, jangan pernah larang kami yang sedang mencerahkan, mengawal ulama kami, gitu kan, mengawal kiai-kiai kami. Dan juga jangan pernah menebar fitnah, menebar propaganda fitnah, ya, narasi kebencian, hoax, dan kemudian yang konotasinya itu menipu umat. Itu aja, simple, ya. Qut masofa wada makadar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.